Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa jama min kulli surah ma'mur wa salah isyan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Wal-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhurhamina wa qarabatina wa jami' habaibina ajma'in. Annallaha al-karim yaghfir lahum yarhamuhum wa yulid darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah jalibah li khairatid dunya wal akhirah. وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجمع شيخنا والعظمة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi washabbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa aqsamul mawaqiti ithnani. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, menyambung kajian sebelumnya di dalam tema pembagian tempat miqat. Tatkala kita berihram untuk haji maupun umrah, maka termasuk rukunnya adalah berihram dan termasuk wajibnya adalah ihram dari miqat. Maka tentunya kemarin sempat kita bahas nih, miqat itu ada kalanya miqat zamani, yaitu tempat berniat berkaitannya dengan waktu atau zaman, tempo. Maka tentunya tatkala ada seseorang ingin melakukan ibadah ihram untuk haji dan umrah itu ada waktu-waktunya. Tidak sembarang waktu, kan demikian. Adapun nantinya tatkala ada seseorang ingin melakukan ibadah haji, maka nanti waktu ihramnya yaitu di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 daripada bulan Dzulhijjah. Adapun waktu ihram untuk umrah itu semua waktu, kapanpun itu, kecuali 2 waktu kemarin, kecuali 2 waktu, yaitu tatkala setelah tahallul yang pertama sampai keluar daripada Mina atau Nafar, keluar daripada Mina, karena di waktu itu dia dituntut untuk menuntaskan amal-amal haji yang lainnya yang belum tuntas. Jadi tidak boleh dia menggunakan waktu itu untuk berumrah, tidak boleh demikian. Dan juga yang kedua adalah tatkala dia berihram untuk haji, tatkala awalnya niatan ihram itu untuk haji, maka harus dituntaskan ini sampai akhir. Tidak boleh bagi dia kemudian di pertengahan atau ingin melakukan rutinitas hajinya dia tambahkan dengan niatan umrah, tidak boleh, karena memang awalnya sudah niatannya untuk berhaji. Tuntaskan dulu, karena di waktu itu tidak boleh bagi dia untuk menambahkan niatan untuk ihram lagi untuk umrahnya, tidak boleh demikian. Yang jelas
dua waktu ini tidak boleh seseorang untuk berniat untuk ihram untuk umrohnya, tidak boleh, kecuali waktu-waktu yang lainnya selain dua waktu ini maka diperbolehkan. Kemudian bagi sekalian saya lagi di sini, adapun yang kedua yaitu miqat makani, yaitu berkaitan dengan makan. Oke, ihramnya dari miqat berkaitan dengan makan, tempatnya berkaitan dengan tempat. Wal maksudnya miqat al makan ini maksudnya adalah wal makanu alladhi yasihu fihi al ihramu bil haji awil umrati, yaitu suatu tempat suatu daerah yasihu fihi al ihram, sah di dalamnya untuk berihram, baik itu ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Demikian fayajib alil ihram, maka wajib seseorang untuk berniat ihram qabla mujawazatil miqat, sebelum melampaui atau sebelum melewati miqat itu sendiri. Jadi sebelum melewati bagian batas itu dia harus niat terlebih dahulu. Kalau dia tidak niat dan dia sudah melewati batas itu, maka nanti ada sanksinya. Kalau dia tetap melanjutkan perjalanannya, nanti ada penjabaran setelah ini. Yang jelas itu ada namanya miqat zamani. Di waktu itu, kalau kita berada di tempat itu, karena kita termasuk mungkin ahli daerah tersebut, maka kita ada kewajiban untuk berniat ihram itu di tempat tersebut. Demikian nanti akan disebutkan penduduk ini di mana miqatnya. Kalau nanti dari arah ini, maka dari mana miqatnya. Nanti ada kejelasannya yang semacam itu sebenarnya jelas. Ada kalanya miqat itu berupa makan tempat. Kalau tadi berkaitan dengan waktu dan ini berkaitan dengan tempat. Demikian ini semuanya landasannya adalah sabda Nabi, hunna lahunna waliman ata alihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja awil umrata. Intinya bagi orang yang ingin melakukan ibadah haji maupun umrah, maka nanti dia ada kewajiban untuk berihram di tempat-tempat tersebut. Demikian namanya tempat miqat. Kemudian saya lanjut di sini, kata beliau di dalam kitab ini disebutkan wa miqatu ahli Makkah yakhtalifu an mawaqitil afaqiyin. Kata beliau, miqatnya penduduk Mekah. Ini dari sisi tempat tempat miqatnya penduduk Mekah itu berbeda dengan tempat miqatnya penduduk yang ada di luar Mekah, di penjuru yang lainnya. Itu nanti berbeda Bapak sekalian. Kata beliau yang pertama, miqatu ahli Mekah. Miqatnya penduduk Mekah yang pertama. Kan tadi ada kalanya miqatnya penduduk Mekah dan miqatnya penduduk-penduduk yang lain. Karena kalau penduduk lain kan macam-macam dari daerahnya menuju kota Mekah itu mungkin dari sisi barat, dari daerahnya menuju Mekah dari sisi timur, dari daerah tertentu dari sisi utara dan seterusnya, kan macam-macam masuknya. Kalau penduduk Mekah, ya dia di situ, tempat ibadahnya kan di dalamnya, di dalam kota Mekah, kan tentunya berbeda di sini. Makanya kata beliau, tempat miqatnya penduduk Mekah itu berbeda dengan penduduk lainnya yang di luar Mekah, karena tentunya berbeda. Mereka itu masuk ke kota Mekah itu dari sisi-sisi yang berbeda. Yang semacam itu nih. Nah, di sini kata beliau bahwa sekalian, adapun miqatnya penduduk Mekah, yang pertama tentunya lil umroh, untuk umroh. Kan ada kalanya berihram itu untuk haji atau untuk umroh. Nah, ini yang pertama, miqatnya penduduk Mekah untuk umroh. Jadi tatkala dia ada orang memanggil penduduk Mekah, dia di Mekah posisinya. Kemudian dia ingin melakukan ibadah umroh. Si penduduk Mekah nih ingin melakukan ibadah umroh. Miqatnya di mana? Tempat untuk berniat ihram. Maka kata beliau, tempat miqatnya bagi penduduk Mekah untuk umroh min adnal hilli min ayyi makanin minhu. Pokoknya kata beliau, sepaling minimalnya batas tanah halal. Pokoknya kalau dia keluar daripada Mekah, keluar daripada tanah haram, sedikit aja keluar daripada ini berarti menuju tanah halal. Sedikit pun aja, tidak apa-apa. Min ayyi makan, dari segala tempat tidak apa-apa. Mungkin tanah haram itu kan ada batasannya, mengeliling kayak itu, mengeliling semacam itu. Pokoknya dia keluar daripada itu. Dari manapun itu, dari sisi manapun, pokoknya dia keluar daripada itu, maka sudah sah bagi dia atau boleh bagi dia di situ untuk berniat ihram untuk umrohnya bagi penduduk Mekah. Demikian wal afdalu, namun yang paling bagus, yang paling afdal adalah Ji'ronah. Ini paling afdal Ji'ronah.
tsumma Tan'im, kemudian Tan'im, tsumma Hudaybiyah, kemudian Hudaybiyah. Ini semuanya Bapak sekalian, Ji'rana, Tan'im, Hudaybiyah itu semuanya di kawasan tanah halal, keluar daripada tanah haram. Makanya kita mungkin maaf kalau kita sudah masuk Mekah sudah masuk Mekah, kita ingin niat umroh, ingin berihram untuk umroh, gitu maka kita harus keluar dari tanah haram. Menuju mana? Biasanya boleh menuju Ji'rana, biasanya. Kalau Ji'rana itu agak jauh, biasanya ke Tan'im yang nomor 2, Tan'im. Baru nanti bisa juga ke Hudaybiyah. Tapi biasanya paling banyak itu Tan'im, karena Tan'im itu jaraknya dekat dari Mekah. Kalau Ji'rana itu mirip-mirip dengan Hudaybiyah, kurang lebih itu 25 kiloan ke atas lagi, agak jauh. Kalau Tan'im itu paling 11 atau berapa kilo lah, ini tidak sampai 25 kilo, karena itu paling dekat posisinya dari Mekah, dari tanah haram keluarnya nantinya. Nah, di sini sekalian kata beliau tadi, yang paling utama itu di Ji'rana. Kenapa kok Ji'rana itu lebih utama sekalian? Karena dulu Nabi itu tatkala beliau melakukan ihram untuk umroh, beliau itu ngambil mikotnya, tempatnya itu di Ji'rana. Jadi Nabi itu tatkala melakukan ibadah umroh, beliau mengambil niatan ihramnya itu di Ji'rana. Makanya Ji'rana lebih utama. Tsumma kemudian yang paling utama nomor 2 setelah Ji'rana adalah Tan'im. Ini penduduk Mekah Tan'im. Kenapa kok Tan'im itu nomor 2 urutannya? Karena di sini pakai tsumma itu berurutan. Ji'rana, tsumma, kemudian Tan'im, tsumma, kemudian Al-Hudaybiyah. Di sini pakai tsumma. Kalau tsumma itu berurutan, beda kalau pakai wawu Kalau kita belajar bahasa Arab, kalaunya atofnya itu menggunakan kalimat wawu itu acak, bisa jadi yang duluan itu yang nomor 1 disebutkan, atau bahkan yang duluan itu nomor 2 atau acak. Kecuali kalau tsumma, kalau pakai tsumma itu berurutan. Ya tadi Ji'rana, tsumma, kemudian Tan'im, tsumma, kemudian Hudaybiyah, berarti itu berurutan. Berarti nomor 1 Ji'rana, nomor 2 Tan'im, nomor 3 Hudaybiyah. Di sini nomor 2 itu Tan'im. Juga dikenal dengan Masjid Sayyidah Aisyah tersebut. Kenapa? Karena dulu Tan'im di sini itu adalah tempat mikotnya Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Karena di waktu itu istri Nabi itu dalam keadaan datang bulan, sehingga beliau tidak bisa melakukan ibadah umroh. Akhirnya selepas selesai, beliau disuruh oleh Nabi untuk melakukan ibadah umroh keluar daripada Mekah menuju daerah Tan'im. Oleh karenanya, karena Nabi pernah memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk umroh di Tan'im, maka ini urutan yang kedua. Yang ketiga nanti Hudaybiyah. Hudaybiyah itu Nabi berkeinginan ingin ngambil mikot itu di Hudaybiyah. Ada keinginan tapi tidak sampai terlaksana. Kalau yang pertama Ji'rana, Nabi memang melakukan ibadah umroh itu ngambil mikotnya di Ji'rana. Kemudian Tan'im itu Sayyidah Aisyah, perintah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Hudaybiyah, karena Nabi itu pingin tapi belum terlaksana untuk melakukan ibadah ihramnya atau melakukan ihramnya di Hudaybiyah. Demikian ini urutan sekalian, jadi semacam itu Intinya bagi kita penduduk Mekah, jadi penduduk Mekah itu bukan berarti orang Mekah asli, bukan Kalau kita sudah masuk Mekah, kita sudah di Mekah di hotel situ beberapa hari sudah. Kalau kita ingin melakukan ibadah umroh, berarti disesuaikan mikotnya itu, disesuaikan dengan mikotnya penduduk Mekah. Intinya keluar dari batas haram, keluar sedikit aja sah. Tapi biasanya di tempat-tempat yang sudah disediakan dari Ji'rana, Tan'im dan Hudaybiyah, karena di sana sudah ada tempatnya sekalian. Ada tempatnya untuk sholat ihram itu ada. Untuk bersuci itu ada, karena ada masjidnya. Ya kalau kita mungkin keluar ke tanah halal aja, karena kita harus ganti pakaian. Kalau kita belum bersuci, lebih baik bersuci terlebih dahulu. Makanya biasanya di tempat-tempat itu karena sudah disediakan tempat untuk bersih-bersihnya, wudunya dan sebagainya, itu disediakan di sana. Dan di sana sudah ada masjidnya masing-masing. Mungkin demikian Kemudian sekalian, ini yang pertama penduduk Mekah untuk umrohnya, yaitu keluar daripada batas tanah haram. Kemudian yang kedua, penduduk Mekah apabila dia ingin melakukan haji, tentunya dia harus berihram untuk haji. Niatannya di mana? Mikotnya di mana di sini?
Kata beliau, mikotnya penduduk Mekah untuk ibadah haji min Makkah nafsiha, yaitu dari kota Mekah itu sendiri. Min baiti, dari rumahnya. Atau minal masjid, atau daripada Masjidil Haram, terserah. Dia keluar dari kotanya nih, keluar daripada rumahnya nih, karena dia berhubung dia orang Mekah. Di mana dia niatnya nanti mikotnya, ngambil mikotnya di mana? Ya di rumahnya aja sudah, di rumahnya aja sudah. Tidak perlu dia harus keluar ke tanah halal, gitu ya. Atau mungkin bahkan tatkala dia berada di Masjidil Haram, boleh dia niat situ nih, karena memang demikian. Tentunya berbeda nih antara untuk umroh dan antara untuk haji. Ini perlu dibedakan nih. Kalau kita kan biasanya untuk umroh, kalau untuk umroh makanya keluar daripada tanah haram, gitu, tidak boleh dari hotel, tidak boleh. Anak saya niat ihram di sini untuk umroh tidak bisa, karena berbeda, kecuali kalau untuk haji, demikian nih. Kemudian kemudian waman bainahu wa baina Makkah aqallu min marhalataini fayuhrimu min makani fil haji wal umrati ka ahli Madinati Jeddah. Kemudian kata beliau bahwa sekalian, adapun penduduk yang mana dia itu tinggal antara rumahnya, antara tempatnya dan antara Mekah itu kurang daripada 2 marhalah. Rumahnya ke Mekah itu kurang daripada 2 marhalah, berarti tidak sampai 82 kilo, antara rumahnya sama Mekah. Berarti kan tidak jauh banget, tidak jauh banget. Ya karena gini, kalau di bawah 2 kilo kan berarti perjalanannya itu tidak jauh masih. Kalau di bawah 80 kilo berarti kan perjalanannya tidak jauh. Safarnya bukan safar tawil, kan demikian nih. Beda kalau safar tawil. Kalau safar tawil, safar yang panjang kan kita boleh mengkosor, boleh menjamak, perjalanannya jauh. Ini tidak, antara tempatnya dia sama Mekah itu di bawah masafah 2 marhalah, yaitu 82 kilo. Berarti perjalanannya itu pendek. Maka di mana kiranya dia untuk berniat ihram? Maka kata beliau, fayuhrimu min makanihi, maka cukup bagi dia untuk berihram dari rumahnya. Kalau dia ingin ibadah haji maupun umroh bagi penduduk yang sekitar ini, yang di bawah 82 kilo, maka cukup dari rumahnya aja boleh, tidak apa-apa. Baik itu ibadah haji maupun itu ibadah umroh. Kata beliau pertegas seperti penduduk Jeddah. Kota Jeddah itu tidak jauh-jauh amat sebenarnya dari Mekah, tidak jauh-jauh amat, maksudnya tidak sampai 82 kilo. Memang agak jauh, tapi beda. Kalau Mekah Madinah itu jauh, itu ratusan kilo. Kalau Mekah Madinah itu waktunya itu lama. Makanya kalau kita naik bis itu ya berjam-jam, berjam-jam. Kalau naik kereta cepat itu berapa jam? Hampir 2 jam kalau saya naik kereta cepat itu sekalian. Padahal keretanya cepat, gitu. Yang jelas semacam itu. Ini saking jauhnya maksudnya. Kalau Mekah ke Jeddah itu, ya di sini disebutkan tidak sampai 2 marhalah. Berarti itu dia boleh, penduduk Jeddah itu boleh dia niat ihram itu dari rumahnya, baik itu untuk haji maupun untuk umroh. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini yang kedua Bapak sekalian, yang kedua adalah miqatu al-asafina lil haji aw lil umrah. Yang kedua, kan tadi ada kalanya penduduk Mekah, ada kalanya penduduk di luar Mekah. Nah, sekarang ini pembahasannya adalah miqatnya penduduk di luar Mekah, baik itu untuk haji maupun untuk umrah. Baik untuk haji maupun untuk umrah. Kemudian di sini yang pertama Yalamlam. Ada daerah namanya Yalamlam di ahli Yaman, untuk penduduk negeri Yaman. Kalau ada orang dari negeri Yaman arahnya baik itu haji ataupun umroh, maka nanti tempat mikotnya di Yalamlam. Tempatnya ada di Yalamlam. Baik nanti untuk haji atau umroh, makanya terkadang beberapa travel itu kalau kita ingin ibadah umroh itu mereka terkadang ada kalanya langsung menuju kota Mekah. Dia bukan Madinah tujuan awalnya. Tujuannya langsung Mekah, langsung ibadah umroh, biar dapat umroh langsung lagi, baru nanti besoknya umroh lagi. Terkadang ada semacam itu tergantung programnya masing-masing. Nah di sini tempo hari saya juga kayak gitu juga. Jadi kita tujuannya langsung Mekah. Akhirnya Bapak sekalian, karena kita nanti itu kalau di pesawat ini kita itu melintasi Yaman karena kalau di runut dari Indonesia itu nanti ke arah India, baru nanti ke arah Yaman, baru nanti ke Arab atau ke Mekah tepatnya Berarti seakan-akan kita ini menuju
Arab menuju Mekah itu dari arah ya Yaman. Makanya nanti di atas pesawat, di atas pesawat kita nanti di Yalamlam itu, di pas tempat di bawah itu Yalamlam, kita dikasih tahu nanti bahwasanya kita sudah di Yalamlam. Kemudian kita niat umroh, niat ihram untuk umroh, pakai pakaian ihram jadi sebenarnya di atas pesawat. Kita ganti pakaiannya, kita bersuci dulu macam-macam lah, baru nanti kita niat ihram di atas pesawat. Tujuannya ya karena memang bukan tujuannya, karena memang kita niatannya memang untuk umroh. Jadi tak turun ke bandara langsung nanti menuju Mekah, langsung nanti kita setidaknya sebentar baru kita nanti niat, baru nanti kita melakukan ibadah umroh. Demikian nih, ada yang model semacam itu nih, ya kan memang biar dapat umrohnya secara cepat, walaupun nanti memudahkan dia untuk umroh nanti berikutnya, ada yang semacam itu. Loh, kenapa kok di Yalamlam? Karena kita seakan-akan dari arah ya Yaman. Demikian nih. Kemudian wahwa bikur bi qaryatin tusamma as-Sa'diyah. Yalamlam itu bos sekalian adalah satu daerah dekat dengan daerah yang dinamakan dengan As-Sa'diyah. Nih, Bani Sa'ad yang tinggalnya di sini yaitu ibu sesusuan Nabi nama Halimah As-Sa'diyah tinggal di daerah situ. Nah, itu nanti dekat dari situ, daerah itu namanya Yalamlam. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Qarnul Manazil, yaitu daerah namanya Qarnul Manazil li ahli Najd, untuk penduduk Najd. Wa huwa alladhi yu'rafu al-an bisailil kabir. Sekarang dikenal dengan sebutan as-sailul kabir ala tariqil qadim min at-Taif ila Makkah, dari jalur lama menuju Taif, dari Taif ke Mekah, itu namanya Sailul Kabir. Itu nanti penduduk Najd di sana. Jadi penduduk Taif dan sebagainya itu nanti niatannya itu ngambil mikotnya itu di Qarnul Manazil. Kemudian yang ketiga Datu Irkin di ahli Irak, yaitu daerah namanya Datu Irkin untuk penduduk Irak, penduduk Irak. Nanti kalau dari arah Irak nanti mereka niat berihramnya itu di tempat namanya Datu Irkin. Kemudian yang keempat namanya Al-Jufah li ahli Syam wa Misra wal Maghrib, yaitu Al-Jufah untuk penduduk Syam, Mesir, Maroko dan yang lainnya nih, arah itu nanti niatannya itu di Jufah. Kemudian yang kelima Dzul Hulaifah, yaitu untuk penduduk Madinah. Jadi untuk penduduk Madinah ini maka mereka nanti ada kewajiban untuk niat ihramnya itu di Dzul Hulaifah. Kalau sekarang namanya Abyar Ali, karena memang diambil dari kata bir itu sungai, Bikrun Ali, Bikru Ali. Nama yang mewakafkan itu namanya Ali, nama tempat. Jadi tempat itu sumber air kayak sumur, itu yang mewakafkan adalah Ali, bukan Ali bin Abi Thalib, namanya Ali kebetulan. Akhirnya dinamakan dengan Abyar Ali. Demikian nih. Wahwa, nah ini kata beliau, wahwa afdalul mawaqit. Dan itu Dzul Hulaifah itu atau Abyar Ali itu adalah sepaling afdolnya mikot, tempat-tempat mikot untuk ihram. Kenapa? Karena Nabi tatkala haji, Nabi haji dan umrah itu mikotnya Nabi itu dari Bir Ali. Demikian ya. Karena Nabi memang penduduk Madinah. Makanya di sini sekalian dikatakan yang paling afdol itu adalah Abyar Ali. Jadi di sini sekalian kesimpulannya, kalau tadi Yalamlam, Qarnul Manazil, Datu Irkin, Jufah, Dzul Hulaifah atau sebagainya yang lainnya itu adalah tempat mikot untuk orang-orang yang berada di luar Mekah, yang jauh daripada Mekah tempatnya, dan ini diperuntukkan untuk ibadah umroh maupun ibadah haji. Demikian kalau penduduk Mekah tadi masih dipilih, masih dipilah-pilih. Kalau umroh kayak ini, kalau haji semacam ini itu. Tapi kalau untuk penduduk lainnya mau haji mau umroh ya dari situ. Kalau kita nih kebetulan di Madinah dulu, kebetulan kita di Madinah nih mau haji, kebetulan di Madinah. Ihramnya di mana nanti? Di Dzul Hulaifah. Atau kita umroh nih, umroh juga nih, kebetulan di Madinah dulu. Maka kalau mau ke Mekah di mana nanti niat ihramnya? Tetap di Dzul Hulaifah juga. Intinya untuk haji maupun untuk umroh. Kemudian berikutnya selanjutnya di sini tentang masailu fil ihrami minal miqat. Disebutkan di sini tentang beberapa masalah di dalam ihram dari miqat. Yang pertama kata beliau ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Al-ihram min buwairati ahlihi ay baladihi am minal miqat. Kalau ada pertanyaan sekalian, kira-kira mana sih yang lebih utama, yang lebih afdal antara berihram dari daerahnya
dari daerahnya sendiri. Kalau kita mungkin dari tempat kita, dari Jakarta mungkin nih, dari Indonesia kita niat berihram, sama niat berihram dari mikot. Kan dari ketentuannya yang jelas kalau kita mau berihram kan dari tempatnya masing-masing, ini dari tanah halal boleh aja, karena kita bukan penduduk Mekah. Kira-kira mana yang lebih utama nih? Kita niat berihram itu dari tempat kita, dari rumah kita, dari daerah kita, atau dari mikot-mikot yang sudah tersedia tadi yang sudah disebutkan di awal tadi? Mana yang lebih utama kira-kira? Maka di sini ada khilaf antara para ulama. Menurut Imam An-Nawawi, al-afdal, yang paling afdal tetap al-ihramu minal mikot, yaitu ihram dari mikot. Kenapa kok demikian? Ya karena memang ittibalin Nabi. Alasannya simpel, karena mengikuti Nabi. Nabi itu ihramnya di mikot, di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan tadi. Jelas lebih utama. Kemudian menurut Imam Ar-Rafi itu berbeda. Menurut Imam Ar-Rafi, al-afdalu al-ihramu min ghairati ahli. Yang paling afdal itu adalah berihram dari daerahnya masing-masing. Kenapa kok itu lebih afdal? Li'annahu asyak, karena itu lebih berat. Ya kalau kita mau niat ihram dari Jakarta Bapak sekalian, ya kita dari Jakarta sudah pakai pakaian ihram. Kita tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh ini dan seterusnya. Kan ribet nih, lebih berat tentunya, lebih masyaqqah. Ya kalau kita di Madinah, ya setidaknya kan kita masih ada jarak yang jauh untuk bisa santai-santai lah, untuk ngapa-ngapa masih bisa kan demikian. Makanya lebih berat. Nah, dan dengan alasan ini karena lebih berat, dan juga sesuai dengan hadis Nabi, wa inna laka minal ajri ala qadri nasabiki, atau wa inna laki, karena ini berkata, ini hadis ini bunyinya berkata kepada Sayyidah Aisyah, wa inna laki minal ajri ala qadri nasabiki atau nasabiki. Kata Nabi, sesungguhnya bagimu wahai Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, daripada pahala itu sesuai dengan ukuran payahmu. Kalau kamu lebih payah, lebih capek, lebih berat, ya tentunya lebih banyak pahalanya. Kan demikian, karena dia lebih capek dong, kan demikian. Nah, oleh karenanya kata Imam Ar-Rafi, ya lebih bagus atau lebih utama mikotnya itu dari daerahnya masing-masing. Demikian nih, walaupun sebetulnya tetap diunggulkan yang pertama, karena mengikuti Nabi itu alasan yang paling utama daripada alasan-alasan yang lain. Mengikuti Nabi berarti itu cinta dengan Nabi, walaupun sebetulnya ibadahnya lebih mudah, ya kan lebih mudah, tapi alasannya tepat, mengikuti Nabi. Demikian, makanya itu jauh lebih utama sekalian. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimahami Allah. Di sini disebutkan mengenai pembahasan idza jawazal miqat wa huwa muridun lin-nusuk. Ini pembahasannya sekalian agak menyita waktu ini karena ini agak panjang karena ada lanjutannya. Jadi ceritanya sebentar ini biar untuk pertemuan ke depan tuh kita sudah ada bayangannya apa yang kita bahas, yaitu apabila ada seseorang ini kebetulan dia sudah melewati mikot, seumpamanya dia itu kebetulan singgah di Madinah, kita ini umroh atau haji singgah di Madinah, tidak taunya kita ini niatan ingin ihram, niatan untuk ibadah umrah atau haji, berarti kan menuju Mekah. Ternyata tatkala lewat Dzulhulaifah, lewat Abyar Ali, dia lupa berniat ihram di sana. Padahal niatannya ada, niatannya awal tuh niatannya untuk melakukan ibadah umrah atau haji, menuju Mekah dia nih, menuju Mekah. Enggak taunya di tengah jalan dia lupa niat ihram di Dzulhulaifah atau di Abyar Ali ini. Maka bagaimana dia nanti nasibnya Bapak sekalian? Nanti ketentuannya Bapak sekalian, kalau dia tidak balik lagi ke Dzulhulaifah, melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah, nanti dia bayar tebusan gitu nih. Nanti berat sanksinya. Yang jelas lebih baik dia ya kembali kalau ingin selamat. Itu nanti rinciannya ini kan, nanti pembahasan tentang itu karena kaitannya dengan niat dari mikot, karena kewajibannya ini harus niat dari mikot. Kalau tidak maka nanti ada sanksinya nantinya. Dan demikian insyaallah mungkin kita kali nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masyaallah afiyah, kurang lebihnya saya pribadi minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan bagi sekalian ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah takdir kita semuanya untuk bisa melakukan ibadah haji bersama keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, keluarga kita semuanya, masyaallah afiyah. Dan juga mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah bersama keluarga kita semuanya, masyaallah afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dulu sekalian karena waktunya hampir maghrib. Saya pribadi minta maaf kalau ada kata yang tidak berkenan.
Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biarkan ya kan? Biarkan.